signifikan apalagi dari pemeriksaan ini. Jadi apa sih yang membelakangi produksi? Pertama, hasil-hasil penelitian yang bikin saya merinding dan ngeri gitu ya, di mana mikroplastik 5 tahun lalu kami bikin film Pulau Plastik. Mikroplastik baru ada di feses, di usus besar kita. Sekarang mikroplastik sudah ada di sperma, di air ketuban, di plasenta, di air susu ibu, di paru-paru. Karena mikroplastik kalau dulu lewat makanan, sekarang lewat kita hirup, sudah airborne gitu ya. Jadi hasil penelitian yang beruntun di banyak negara, termasuk di Indonesia, itu bikin kayak gila ini mau BPJS segede apapun, berapa triliun pun BPJS nggak ada gunanya gitu. Atau MBG sebergizi apapun tuh kalau MBG nggak dikorupsi. MBG nggak dikorupsi aja atau nggak dipakai bajakan politik aja, gizi-gizi itu nggak akan sanggup nahan gelombang penyakit degeneratif yang diakibatkan karena mikroplastik ini. Jadi, wah gila. Dan karena sudah airborne, suspek pertamanya adalah salah pakaian. Jadi akhirnya kami ngomongin soal pakaian khususan. Prosesnya berapa lama mungkin untuk pengumpulan dokumentasi ini? Sejak 2022. 2022. Ekspedisi Indonesia baru berjalan, kami sudah mulai ngumpulin gambar jadi 3 tahun. Melibatkan siapa aja sih mungkin dalam dokumentasi ini mungkin? Yang ada di sini ini ada kawan-kawan dari Flores, kawan-kawan dari Tuban, dari Lombok, dan juga kawan-kawan dari Jakarta. Kalau saya sendiri, kalau Dandi tadi ada isu lingkungannya, kalau dari saya di film ini, saya baru ngeh bahwa kapas kita ternyata 99% itu impor. Padahal lambang sila kelima kita ini padi dan kapas. Jadi ya hampir semuanya impor. Dan seperti yang Dandi bilang tadi bahwa kita dapat sisanya aja. Artinya mungkin berawal dari isu kesehatan meluas menjadi mirisnya ini bahwa kapas ternyata import dan ada juga bahan dari polyester itu sendiri. Itu mungkin jadi salah satu risetnya Mas Dandi atau mungkin gimana mungkin Pak? Iya, jadi karena ini kompleks, Sandang ini kan kompleks di pangan ya. Setiap kami liputan, setiap kami riset, ada masalah baru. Ada masalah baru. Jadi akhirnya semua disambungin sampai terkoneksi semuanya gitu. Iya, jadi tugas kami ini connecting the dots, orang-orang yang kami temui selama perjalanan. Jadi Dandi melakukan perjalanan, saya melakukan perjalanan, dan kami menghubungkan isu yang seputar isu sampah. Jadi melihat dari filmnya tadi kan solusi mungkin dari teknologi adalah yang apakah mungkin ini sedangkan film di Indonesia sendiri kan tropis, di mana kalau misalnya kita menggunakan kain atau hiasan kapsul itu kan ada kebanyakan masyarakat sering lebih memilih pakaian yang nyaman gitu kan, berbahan dingin yang tidak mudah dari sehingga pakaian berbahan ini banyak mengikuti acara-acara saja. Nah mungkin ini gimana cara mengubah pola kebiasaan orang Indonesia terutama yang keinginannya pakaian yang nyaman digunakan? Sebaliknya ini mencerminkan pengetahuan masyarakat kita yang memang sudah hancur. Sebaliknya justru kalau pakai kapas dingin. Benar. Yang bikin gerah itu justru pakai pakaian polyester, campuran polyester kayak begini. Pure 100% cotton itu dingin kan. Itulah idenya kenapa kapas tumbuh di daerah tropis supaya dingin gitu ya. Jadi yang dibayangkan tenun yang panas atau pakaian yang gerah itu justru yang polyester. Sehingga tapi memang kapas ini mahal karena memang nggak ada tanamannya. Kayak tadi Mas Adi bilang, di seluruh Indonesia ini nggak sampai 1.000 hektar dibandingkan dengan luas lahan konsesinya Prabowo jauh. Jadi mulai nanam kapas supaya kita punya bahan yang dingin justru karena kita di daerah tropis. Dan per kapita kita, konsumsi sandang kita kecil karena kita cuma hidup 2 musim kan. Musim tanggal muda sama tanggal tua. Nggak usah musim hujan sama musim kemarau. Nggak ekstrim, nggak punya salju, nggak punya apa. Jadi kita tuh sebenarnya secara per kapita konsumsi pakaian kita itu irit, environmental friendly banget. Cuma karena kita nggak pakai kapas, malah damaging ke lingkungan. Belum lagi kalau di sini masuk baju-baju bekas atau baju-baju baru yang impor dan yang harganya murah, 10%, 20% lebih murah daripada baju kita sendiri, tekstil kita sendiri. Tentu kita kan hobi belanja, ya, jadi ya pada senang beli. Nah itu konsumenisme ya, yang juga menambah sampah pakaian ini. Jadi bagaimana harapan ke depannya
Sama ya. Ya, pertama tentu tadi ya, level individual kita harus dengan menonton film ini mudah-mudahan ada perubahan cara berpikir kita, melihat cara kita berpakaian atau bahkan melihat pakaian yang selama ini murah tinggal ganti. Kalau lemari penuh kita cari lemari baru. Mudah-mudahan dengan, karena walaupun kita nggak pakai maupun nggak buang, ketika membuat pakaian satu saja, pakaian saja tadi setara dengan kebutuhan air minum 3,5 juta tahun, 3,5 tahun satu orang. Itu aja udah ongkos lingkungannya gede banget, belum transportasi, emisi dan segala macam. So, solusi bagi kami adalah di level individual ada perubahan behavior di konsumen. Terus yang solusi yang paling gede ya tadi, negara dengan kebijakan publiknya mulai merevolusi isu sandang kita dengan mengembalikan kapas sebagai serat alami kita. Itu akan baik pada lingkungan, baik pada kesehatan masyarakat, baik pada ekonomi, ya. Dengan menanam kapas kembali yang tadi oleh Bang Andi disebutkan, Indonesia itu dalam 5 tahun aja udah bisa swasembada kapas, hanya dalam 5 tahun dengan lahan yang enggak gede-gede amat. Cuma karena rezim impor ini memang lebih menguntungkan mengimpor, rente impor, baik impor serat, impor kapas, impor baju bekas, mau legal mau ilegal, ini menguntungkan. Ini rente, sumber korupsi, sumber orang cuan cepet. Inilah yang membuat kita nggak berdaulat salah sandang dan membahayakan kesehatan masyarakat. Langkah selanjutnya setelah penayangan dan pembuatan film ini mungkin ada rencana mau campaign mungkin membuat campaign isu lingkungan pakaian. Ya mudah-mudahan dengan film ini setelah kami rilis, ya teman-teman ikut mendistribusikan. Banyak yang boleh silakan mau dipotong-potong buat konten TikTok silakan. Karena kami nggak bisa bikin yang pendek, kami bikin aja yang lengkap saja gitu. Nanti setelah terserah masing-masing komunitas minatnya di bagian yang mana. Terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan ke aku, mungkin film ini kan tayang terbatas di sini. Akankah film ini mungkin diputar di mana untuk sebagai bentuk kayak perluasan informasi gitu, Mas Dandi, Mbak gitu? Ya kami harapkan. Jadi saat ini diputar di Jakarta, di gedung ini ya, di Balai Budaya ini tanggal 4 sampai 9 April. Tapi apabila ada yang mau nobar nanti, ya bisa minta ke kami. Ya, gitu. Akankah penayangan juga di YouTube, di platform media sosial atau seperti akan apa turun gitu? di YouTube juga. Akan turun di YouTube. Tunggu tanggal mainnya. Ini siap, sambil menunggu tayang di YouTube dan ini terbatas, sekedar pengetahuan kepada masyarakat, mungkin apa sih korelasinya antara sandang tadi, kapas dengan bahaya polyester kanker yang akhirnya bisa masuk ke tubuh manusia gitu, Mbak Mas Dandi? Ya, mikroplastik yang dihasilkan dari serat-serat kain sintetis seperti polyester ini masuk ke sistem tubuh dan itu mempengaruhi sistem hormon kita, namanya endocrine chemical. Itu penelitian, sudah banyak penelitian, dan perubahan hormon ini membuat kemandulan seperti hasil penelitian ekoton untuk ikan-ikan di Sungai Berantas. Kemudian timbunan mikroplastik dalam jangka panjang juga bisa memicu stroke, kemudian paru-paru, risiko pernafasan, kemudian cancer, karena memang semua chemical asing yang masuk ke tubuh kita akan mengubah perilaku genetik dan sel-sel kita. Tapi kan si polyester sendiri bahannya kan di baju gitu, Mas. Maksudnya apakah dari baju terus nempel ke kulit juga bisa mengakibatkan penyakit itu sendiri? Sekali laundry aja 750.000 partikel mikroplastik terlepas ke alam. Belum yang terbang dalam bentuk serat yang airborne, yang ukurannya kan mikro itu 5 mm, nano itu satu rambut dibelah 80, lebih tipis dari jembatan di akhirat nanti. Siap, makasih.